warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, insan muda madani dimanapun kamu berada. Gimana kabarnya siang hari ini? Valeria berharap semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik dan berbahagia bersama orang-orang yang ada di sekeliling Anda. Di lintas siar Jalan Tuku Umar nomor 48 Bojonegoro, edisi hari ini Kamis 13 Juli 2023. Senang sekali seperti biasa di edisi Kamis ya, kita ada Bincang Sehat, talk show bersama Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Dan pada siang hari ini telah hadir bersama Valeria, ada Mas Triono selaku PJ Pelayanan Pendaftaran dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, tema yang akan kita ambil untuk kesempatan siang hari ini adalah memahami alur dan syarat pendaftaran untuk pasien di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Oke, tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita sapa narasumber kita kali ini ada Mas Triono. Halo, Assalamualaikum Mas Triono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Habis dinas ini ya tadi. Habis dinas langsung siaran gitu ya. Oke, Mas Triono, kita yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini adalah memahami alur dan syarat pendaftaran pasien di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro ya, betul ya? Oke, insan muda madani, bagi kamu yang mau ikutan gabung mungkin bertanya-tanya seputar pelayanan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, langsung saja layangkan pertanyaan Anda melalui radio on air di nomor 0353 8917888, terbuka lebar sampai nanti pukul 3 sore. Oke, kamu pasti udah pada tahu ya, rumah sakit yang ada di Bojonegoro ini salah satunya yang sangat luar biasa, yang sangat bagus pelayanannya adalah Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Di jalan mana nih Mas, Rumah Sakit Aisyah ini? Ada di Jalan Panglima Sudirman. Yang terbaru sekarang ini udah pindah ke situ, nomor 48. Oke. Jadi Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro dengan alamat terbaru di Jalan Panglima Sudirman nomor 48 Bojonegoro. Sama nih, di sini juga nomor 48 ya, hanya beda jalannya aja. Oke, kita bahas satu-satu dulu nih insan muda madani ya. Kita bahas tentang yang rawat jalan dulu. Nah, kalau kamu pingin periksa nih ya di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, gimana sih alurnya? Kita harus tahu alurnya seperti apa, tidak bedunduk langsung datang menemui dokter, nggak bisa gitu ya. Nah, kali ini Mas Triono bakal menjelaskan kepada kamu gimana sih sebenarnya alur untuk pelayanan rawat jalan. Oke, silakan Mas Triono. Ya, untuk semua pendengar Radio Madani, ini yang pertama kita bahas untuk pelayanan pasien rawat jalan untuk yang berbasis BPJS dulu. Oke. Jadi kami melayani pasien rawat jalan bisa onset atau datang langsung, ataupun bisa melalui via WA, aplikasi WhatsApp, ataupun melalui aplikasi yang sudah kami sediakan yaitu namanya Halo RSA Bojonegoro. Jadi nanti karena apa? Sebagian dokter kami itu ada batas kuota untuk pendaftaran. Nah, jadi kalau seumpama pasien datang onset langsung, otomatis khawatirnya kuota udah penuh, mereka akan kembali lagi pulang. Tidak bisa dilayani. Makanya kami menyediakan fasilitas yaitu pendaftaran via WhatsApp ataupun via aplikasi ya Pak. Itu bisa di-download di aplikasi Play Store. Jadi seumpama kalau pasien baru belum punya nomor rekam medis, bisa download dulu di aplikasi Halo Bojonegoro. Di aplikasi tersebut nanti ada pilihan pendaftaran nomor rekam medis. Nah, itu setelah mengisi data pasiennya lengkap, nanti otomatis akan terbalas oleh sistem kami, akan dikirimkan nomor rekam medis. Dan di situ akan ada pilihan juga pendaftaran pasien rawat jalan, ada BPJS umum. Nah, mau dipilih yang mana terserah. Nah, nanti setelah diisi datanya, dokter dipilih, kemudian akan dikirim barcode beserta ID pasien untuk cetak karcis di pendaftaran waktu di kliniknya yang dituju. Untuk di aplikasi Halo Bojonegoro sendiri itu hanya terbatas 1 minggu ke depan untuk pendaftarannya. Nah, seumpama pasien mau daftar lebih dari 1 minggu, 2 minggu ke depan, 1 bulan ke depan, itu bisa melalui WhatsApp online kami. Akan kami balas sesuai dengan urutannya menjapri di WhatsApp kami, akan kami balas satu-satu. Kemudian apa yang perlu dibawa waktu ke rumah sakit untuk pasien BPJS? Yang pertama yang jelas itu adalah rujukan. Rujukan dari Vaskes 1, bisa dari Puskesmas ataupun bisa dari dokter keluarga. Kemudian rujukan dibawa. Untuk rujukan tidak perlu di fotokopi, tidak apa-apa. Kita udah via online, udah via paperless.
KTP pun tidak seperti dulu. Kalau dulu kan harus difotokopi KTP, fotokopi KK ataupun surat. Sekarang udah tidak perlu aja, dibawa aja KTP sama rujukannya. Kalau anak-anak bisa bawa KK-nya. Nah, nanti kita cek datanya, kalau emang perfect akan kita layani. Kemudian kalau udah mendapatkan balasan via barcode ataupun ID yang dari Halo SA ataupun yang dari WhatsApp, bisa ditujukan ke security atau satpam yang ada di klinik. Nah, itu nanti security kami akan membantu untuk mencetak kartis yang ditujukan untuk ke kliniknya. Ataupun kalau pasien sudah merasa mampu, kami juga menyediakan fasilitas pendaftaran anjuran mandiri. Nah, jadi mereka bisa mendaftar sendiri melalui komputer yang sudah kami sediakan. Nah, gitu. Jadi nanti setelah rujukan dan data yang diterima oleh satpam akan diserahkan ke bagian pendaftaran. Dan pasien bisa langsung kami arahkan ke klinik yang dituju tanpa harus menunggu penerbitan SCP atau yang penjaminan BPJS-nya itu. Itu untuk pasien BPJS awalnya seperti itu. Kemudian untuk pasien yang asuransi ini kami sediakan tempat khusus, di mana lokasinya itu ada di gedung Arfa lantai 2. Itu khusus pasien asuransi dan anak akan kita arahkan ke situ. Jadi kita membedakan biar tidak menumpuk jadi satu di tempat pendaftarannya. Itu nanti pasien asuransi bisa onsite ataupun bisa daftar melalui online yang tadi. Jadi mereka hanya datang menunjukkan kartu. Dan sekarang pun pihak asuransi tidak diwajibkan juga harus menunjukkan kartu. Bisa melalui HP, bisa difoto juga bisa, atau melalui aplikasi mereka sendiri juga bisa. Itu nanti akan kita layani sesuai yang klinik yang dituju, seperti itu. Nah, kemudian untuk pasien umum, nah sebenarnya sistemnya juga sama. Datang aja langsung, nanti akan kita terbitkan karcis, kemudian kita arahkan ke kasir untuk pembayaran jasa periksa dokter. Seperti itu. Di depan sudah dikasih tahu berarti ya? Langsung dari security satpam nggak tahu nih harus kemana, nanti diarahkan sama bapak security atau satpam. Jadi alurnya sangat mudah ya, dan bisa dijalankan oleh siapa saja. Kalaupun kita tidak bisa melalui aplikasi, bisa datang langsung gitu ya, kecuali masih ada sheet itu tadi masih ada kuotanya masih ada gitu. Jadi untuk mempermudah, kalaupun insan muda Madani mau periksa untuk rawat jalan, alangkah baiknya menggunakan dua fasilitas yang dipergunakan ya. Khawatirnya nanti tidak dapat kuota, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui aplikasi Halo RSA Bojonegoro. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan juga kalau pasien baru pasti akan mengisi data dulu ya. Mengisi data dulu. Kemudian nanti secara sistem akan dibalas dengan apa yang diinginkan oleh pasien gitu ya. Nomor rekam medis akan dikirim muncul di situ. Kalau di WhatsApp nanti juga akan dikirim itu plus nomor rekam medis dan ID yang akan ditujukan untuk periksanya. Jadi satu pasien itu pasti akan ada satu rekam medis. Betul. Dan berlaku untuk selamanya. Sama pasien periksa di Asia. Selama dia periksa di Rumah Sakit Asia akan mendapatkan nomor rekam medis yang sama. Nggak mungkin ketika dia daftar lagi mungkin lupa nomor rekam medis, daftar lagi pun juga akan mendapatkan nomor rekam yang sama. Kita akan cek data pasien dulu, nama dan alamat sesuai, dan sesuai. Berarti nama dengan orang yang sama atau pasien yang sama. Jadi tidak akan double rekam medis, nggak akan mungkin gitu ya, karena memang akan ditelusur. Itu juga akan berlangsung ke depannya ya, seorang dokter akan melihat nanti rekaman catatan kesehatannya seperti apa gitu. 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Teguh Umar nomor 48 Bojonegoro bersama Valeria dan juga Mas Triono selaku penanggung jawab dari layanan pendaftaran di Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Sekali lagi 8917888. Terbuka lebar sampai nanti pukul 3 dan kita informasikan waktu di Madani FM saat ini menunjukkan pukul 14:32 menit. Nah, Mas Tri, tadi udah kita bahas tentang layanan rawat jalan untuk pasien umum, pasien BPJS dan juga pasien yang punya asuransi gitu ya. Nah, untuk ketika seseorang itu dia mempunyai dua layanan yang bisa dipergunakan nih Mas, mungkin dia punya asuransi juga punya BPJS. Ini bagaimana nih untuk pendaftarannya? Apakah dia bisa mendaftar di dua
dua apa yang namanya ya, dua jaminan Ya, atau harus memilih satu? Ya. Oke. Jadi gini, untuk penjaminan dari pihak peserta atau pasien sendiri kita kembalikan ke pasien sendiri. Mau mana yang mau digunakan. Kalau mereka menggunakan fasilitas untuk asuransi, berarti kan mereka tidak butuh rujukan. Nah, kalau mereka menggunakan BPJS, berarti kan kalau jalan harus ada rujukannya. Di asuransi, beberapa asuransi ada yang memang istilahnya dia COB atau kerjasama antara asuransi dengan BPJS. Itu biasanya khusus untuk pasien-pasien yang rawat inap. Jadi jadi penanggung utama asuransi nanti COB-nya akan ditanggungkan ke BPJS untuk selisih biayanya. Jadi untuk pasien kasus rawat inap. Jadi kalau rawat jalan tetap kita fasilitasi, monggo mau yang dipakai yang mana. Yang jelas kalau BPJS itu kan ada kriteria ini masuk emergensi atau enggak, kan gitu. Kalau pasien memang kasusnya tidak masuk emergensi, maka kita kembalikan untuk meminta rujukan di vaskes satunya. Kalau asuransi itu kan tidak melihat emergensi atau enggaknya, kita gesekkan di jaminan asuransi, kalau kita layani aja. Itu. Oke, jadi dikembalikan lagi ke pasien masing-masing gitu ya. Tapi ketika contoh nih si A, dia periksa rawat jalan, itu saat itu menggunakan BPJS. Nah, berikutnya dia ingin menggunakan asuransi, bisa? Oh, bisa aja. Oh, gitu ya. Jadi tidak harus di lain periode ya, bukan di periode bukan. Bisa. Betul. Bisa. Atau pasien umum, waktu pasien umum kemudian diharuskan untuk rawat inap, sama kasusnya nggak emergensi ya. Kemudian kita arahkan, lu kalau mau pakai BPJS, monggo minta ajukan dulu, nanti kita rawat inap bisa pakai BPJS. Itu bisa. Oh, gitu. Oke. Jadi tetap ada edukasi. Tetap ada informasi ya dari petugas bahwa sebenarnya bagaimana baiknya itu tetap disarankan semacam itu. Oke, Insan Muda Madani. Jadi semakin jelas gitu ya, kita tidak akan tersesat ketika ingin menggunakan layanan di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, alurnya tadi sudah jelas, kemudian syarat-syaratnya juga udah jelas ya. Kalau dulu kita harus fotokopi sana sini gitu ya, berkas mau daftar aja tuh. Mau daftar aja berkasnya semak gitu ya. Iya, betul. Iya, betul banget. Sekarang sudah dipermudah gitu ya. Kita hanya membawa rujukan aja gitu, KTP juga nggak bawa pun. Kita hafal aja juga bisa ya. Tekniknya itu. Iya, betul. Karena memang dengan NIK itu semuanya sudah serba terkoneksi gitu ya. Oke. Jadi syarat untuk pendaftaran pasien tadi yang umum sudah ya, tadi umum, BPJS, asuransi juga sudah. Oke, nah sebelum kita membahas lebih lanjut nih Insan Muda Madani ya, kita akan break dulu. Kita akan simak yang mau lewat berikut ini, jadi jangan kemana-mana, keep stay tune terus bersama Valeria. 102,5 Radio Madani FM di lintas siar Jalan Tugu Umar nomor 48 Bojonegoro, masih bersama Valeria dan juga Mas Triyono dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, kita ingatkan sekali lagi, tema yang kita ambil untuk hari ini adalah memahami alur dan syarat pendaftaran pasien di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar tentang alur dan syarat pendaftaran pasien rawat jalan, dan semuanya sudah gamblang gitu ya. Kalaupun kamu masih ingin bertanya-tanya seputar rawat jalan, silakan saja layangkan pertanyaan Anda di radio online 0353 891 788. Oke, kita beralih ke masalah rawat inap nih Insan Muda Madani. Pasti kalau kita mempunyai keluarga yang sedang tidak sehat, terus kemudian ingin memberikan layanan kesehatan yang baik, datang saja ke Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro, karena di sana dijamin deh layanannya sesuai banget. Dan ibaratnya kalaupun kita tidak sehat, sakit gitu ya, dirawat di sana seperti di rumah sendiri gitu ya. Perawatnya ramah-ramah, petugas kesehatannya pokoknya humble banget gitu loh. Jadi tidak salah bila kamu memilih layanan untuk kesehatan Anda di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro. Nah, ngomong-ngomong masalah rawat inap nih ya, gimana nih sih Mas untuk alur dan syarat-syarat pendaftaran untuk pasien rawat inap di Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro? Silakan. Ya, jadi kita melanjutkan yang dari poli. Rawat inap dari poli atau klinik rawat jalan. Biasanya kan dari dokter, hasil pemeriksaan dokter menyatakan bahwasannya pasien ini harus segera dilakukan tindakan untuk rawat inap atau RS. Betul. Itu sistem kami lebih simpel lagi, jadi mereka nggak harus ke IGD.
Oke. Nah, kami menyediakan pendaftaran retina di klinik juga. Jadi pasien dilayani di politindakan. Oh, gitu. Jadi mereka nggak harus pindah turun ke bawah di lantai 1 SPG, nggak perlu. Jadi mereka hanya menunjukkan ke pendaftaran retina kami di petugas pendaftaran retina kami, yaitu pengantar dari dokter yang telah dikasihkan ke pihak pasien. Itu ditunjukkan ke petugas kami, nanti akan kita cek, oh ini harus rawat inap, ini ruangnya harus di ruang bedah atau di ruang biasa. Seperti itu. Kemudian pasien pun tidak wajib harus, kalau yang punya BPJS KIS atau BPJS yang lainnya itu nggak harus wajib menunjukkan kartunya. Tunjukkan aja KTP dan cukup. Seperti itu. Jadi itu nanti tetap kita layani di klinik tindakan atau politindakan. Tindakan pertama awal semua dilakukan di politindakan, kemudian kalau memang ruangan yang dipilih sudah siap, akan kita antar ke ruangan yang sesuai yang dipilih tersebut. Itu yang pasien yang apabila rawat inap melalui klinik atau poli yang pemeriksaan awal tadi. Beda lagi pasien yang datang langsung dari rumah. Dan mereka kasusnya seperti pasien lemes, tidak sadarkan diri, ataupun pasien-pasien yang kasusnya emergensi. Mereka bisa datang langsung ke IGD kami. Nanti di IGD akan di-screening oleh di triase atau di-screening oleh petugas IGD apakah pasien ini perlu tindakan lebih lanjut atau hanya perlu pemeriksaan rawat jalan aja. Di IGD pun kami melayani rawat jalan juga. Gitu ya. Jadi apabila poli atau klinik kami tutup, kami pasien bisa melakukan rawat jalan di IGD juga. Iya, betul. Untuk pendaftarannya kalau di IGD harus onsep atau datang langsung, tidak bisa seperti yang di klinik rawat jalan. Iya, betul. Jadi karena gawat darurat ya, nggak bisa gitu. Nggak bisa pesan, saya mau ini mau rental rawat jalan di IGD, gini data dulu nggak bisa. Karena apa? Sebagian orang itu pemesanan kamar bisa kita layani, tapi kita hanya kasih jangka waktu 3 jam sebelum pasien datang. Gitu. Karena apa? Kita dahulukan pasien yang datang di IGD langsung dahulu. Gitu ya. Tetap kita terima untuk pemesanan kamar, tapi toleransi hanya 3 jam maksimal. Jadi saat pasien datang ke IGD, kalau pasien sudah di pemeriksaan IGD hanya menunjukkan KTP aja. Kemudian kalau pasien tidak membawa KTP bisa difoto. Kalau benar-benar tidak ada data sama sekali, ya paling tidak namanya paling tidak sudah tahu lah sama alamatnya. Gitu. Jadi untuk tanggal lahir dan nomor NIK itu bisa menyusul. Gitu. Tetap kita daftarkan dulu biar pelayanan awal mendapatkan di IGD dulu. Iya. Kemudian kalau pasien-pasien yang katanya emergensi, semua bisa dilayani menggunakan BPJS. Dan kadang ini kadang pasien itu punya BPJS KIS yang secara tidak sadar mereka punya. Karena apa? Ini kan memang istilahnya program dari pemerintah daerah. Bahwasanya pasien atau warga yang belum memiliki KIS itu mereka otomatis akan terdaftar. Gitu. Jadi kita hanya perlu NIK. Selama kita cek data sesuai, tanpa kartu pun, tanpa rujukan. Kalau emang kasusnya masuk emergensi, ya kita layani rawat inap menggunakan BPJS. Gitu. Tapi ada beberapa yang memang mindset dari warga itu, kalau kita menggunakan BPJS, ini pasti pelayanannya akan berbeda. Itu pasti sejak lama itu. Tapi kita kembalikan lagi dari awal, kita tanya. Jadi kan datang dari sini, datang kayak gini dilayani langsung atau tidak dilayani, seperti itu. Kemudian kenapa BPJS-nya nggak mau dipakai? Karena asal gini, padahal biasanya mereka mindsetnya memang pelayanannya lebih lama. Kan itu padahal dari awal sudah dilayani. Harus kita benar-benar kayak keluarga untuk menggunakan fasilitas yang sudah diberikan oleh pemerintah, harus digunakan. Yang membedakan hanya kamar aja sebenarnya itu. Kalau pelayanan obat sama. Semuanya sama ya. Oke, jadi mungkin itu mindset lama yang mungkin didapat pasien di tempat lain, mungkin seperti itu ya. Kalau dulu memang tidak bisa dipungkiri, memang ada perbedaan gitu loh antara pasien umum, pasien asuransi dan yang menggunakan BPJS kan. Kalau dulu pasti ada ya, awal-awal dulu pasti ada. Tapi kan seiring berjalannya waktu, ketika hampir semua rumah sakit sudah memberikan layanan BPJS ya, sudah ada MOU kan, otomatis semua layanan sama. Yang membedakan adalah kamar ya, ruangan, seperti layanan dokter ketika diperiksa, disuntik, semuanya sama, obatnya sama. Yang obatnya mungkin ada yang berbeda ya. Tapi kan sekarang obat BPJS sudah bagus-bagus semua. Iya, betul banget. Jadi
Jangan khawatir ketika kamu ingin menggunakan provider apa yang kamu punya, entah itu BPJS, entah itu asuransi gitu ya, pergunakan sebaik mungkin karena itu juga berbayar kan ya. Kita sendiri yang membayar gitu loh. Jadi ya nggak ada salahnya ketika kita datang ke layanan kesehatan untuk menggunakan itu. Nah, Mas Triono, ini berhubungan dengan rawat inap ya, tadi disampaikan. Ketika seseorang sudah melalui poli, ternyata ini harus MRS nih, harus opname gitu ya. Jadi nggak perlu lah kita daftar ulang lagi mulai dari awal gitu ya. Cukup membawa catatan dari dokter yang bersangkutan, kemudian dibawa ke petugas pendaftaran rawat inap, dan itu semuanya akan dipandu. Pasien tidak akan dilepas begitu saja ya, pasti akan disampaikan menuju ruangan ini gitu ya. Biasanya kami antarkan langsung ke ruangan. Wah, itu juga luar biasa. Itu jadi ibaratnya kalau kita mendapatkan pasien yang mungkin rumahnya tidak di kota, itu kan mungkin dia takut, grogi gitu ya, khawatir, nggak tahu jalannya kemana, arahnya kemana. Nah, ketika mendapatkan layanan yang plus itu tadi, mereka menjadi lebih nyaman dan membuktikan bahwa memang Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro itu benar-benar layanannya luar biasa gitu ya. Oke. Nah, Insan Muda Madani dimanapun kamu berada, waktu menunjukkan pukul 14:52, masih ada waktu sekitar 7 menit ke depan. Dan kita akan untuk rawat jalan dan rawat inap kayaknya udah cukup ya? Sudah cukup. Nah, kita juga akan mengenalkan nih kepada Insan Muda Madani tentang aplikasi dari Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro yang bisa kita pergunakan untuk mengakses layanan kesehatan yang ada di sana. Nah, nama aplikasinya apa? Mas Triono bakal menjelaskan kepada kita semuanya. Silakan Mas Tri. Iya, ini untuk aplikasi yang sudah kita sediakan, yaitu namanya Halo RSA Bojonegoro. Bisa di-download di Play Store. Untuk yang iPhone seperti itu, kami masih berupaya untuk membuat aplikasinya juga. Di dalam aplikasi Halo RSA ini ada beberapa pilihan yang bisa dipergunakan, yaitu salah satunya adalah mendaftarkan online, seperti tadi untuk rawat jalannya. Yang kedua ini ada konsultasi dokter juga. Ada pemilihan konsultasi dokter, kemudian status antrian. Apabila kita mendaftar melalui aplikasi Halo RSA Bojonegoro, ini akan bisa dicek. Ini udah antrian yang keberapa yang masuk ke dokter. Jadi paling tidak mengurangi waktu kita terlalu menunggu lama. Jadi kan kita bisa mengira-ngira, oh saya dapat antrian nomor ini, saya harus datangnya kita jam segini kan seperti itu. Kemudian di sini juga ada dilihat jadwal dokter. Apa ini dokternya hari ini ada atau tidak, bisa tidak juga. Kemudian untuk kuota tempat tidur atau kamar yang ada yang terisi atau yang belum terisi ini bisa kita cek juga di aplikasi. Jadi sama saya mau opnam atau MRS di VIP, kita lihat di aplikasi ini VIP-nya ada enggak. Nah, seperti itu juga bisa dicek. Kemudian untuk kritik saran juga bisa melalui aplikasi ini juga. Kemudian informasi dan berita tentang rumah sakit bisa dicek di aplikasi tersebut juga. Jadi fitur kami lengkap juga. Jadi aplikasi yang bernama Halo RSA Bojonegoro bisa di-download melalui Play Store ya. Dan sementara ini belum bisa melalui App Store. Belum bisa ya. Jadi Insan Muda Madani bisa menggunakan layanan aplikasi yang satu ini untuk mengakses layanan kesehatan yang kamu inginkan. Jadi ada pendaftaran, ada gimana nih setelah kita daftar tuh, kita pasti ada ya riwayatnya di sana ada. Terus kita mau daftar ke poli nih, masuk ke antrian berapa, ada. Konsultasi juga ini bisa nih ya? Konsultasi secara langsung dengan dokter yang bersangkutan? Nanti diarahkan ke WhatsApp-nya untuk konsultasi ke dokternya langsung. Gitu. Nah kalau kamu ingin memberikan kritik dan saran gitu ya, malu juga gitu menulis atau menyampaikan, bisa melalui aplikasi di menu kritik dan saran. Terus pengen tahu nih Rumah Sakit Aisyah Bojonegoro seperti apa, beritanya bagaimana? Nah, ada juga di sini ketersediaan tempat tidur, kemudian jadwal dokter yang bertugas atau berpraktek ya di sana juga ada. Kemudian mendaftar untuk peserta baru juga bisa ya? Bisa juga. Mendaftar untuk peserta baru juga bisa melalui aplikasi Halo Bojonegoro. Nah, yang menjadi pertanyaan nih Mas Tri, terakhir mungkin ya, ini ada bukan aplikasi, ada layanan yang namanya
antar obat gratis. TOP. Itu betul itu ya? Iya benar. Betul-betul gratis itu? Untuk dalam kota kita gratis, tapi kalau ada di luar kota mungkin ada berapa kilometer kita ada. Oh gitu, jadi memang gratis ya? Iya. Tidak berbayar ya untuk dalam kota? Dalam kota. Oh begitu, jadi tidak perlu antri ya? Iya. Maksudnya tidak perlu menunggu dalam pengambilan obat gitu loh. Jadi ketika kamu Insan Muda Madani untuk yang rawat jalan khususnya ya, untuk yang rawat jalan. Rawat inap pun sebenarnya bisa ya ketika sudah kurang gitu. Kalau menggunakan Vitas TOP bisa juga. Oke, jadi untuk antar obat secara gratis ini bisa dilayani untuk rawat jalan bisa, rawat inap terakhir ya. Rawat inap terakhir waktu pulang karena ada yang harus ditunggu. Itu juga bisa. Tapi ketika untuk yang rawat inap saat menunggu antrian obat tidak dilayani ya, harus keluarga pasien nih. Ada kurir sendiri, kami punya kurirnya juga. Jadi nggak harus keluarga. Kecuali kalau malam kurir kami kan tidak ada itu. Nah itu yang mungkin pertama kali juga aku tahu ya, ternyata itu juga bisa gitu ya. Oke. Jadi kurir kami ada 2 shift, pagi dan sore. Dan maksimal jam berapa nih untuk kurir yang di itu nanti kan sebenarnya kalau kurir kan jam 9, tapi kalau emang ada setiap dokter yang harus emergensi dikasihkan, kurir kami tetap menunggu 9 malam sampai jam 9 malam. Sampai jam 9 jadi jam 10 tetap kita antarkan ke gitu, luar biasa. Oke. Jadi ini yang menjadikan nilai plus juga, walaupun mungkin di tempat lain juga ada, tapi untuk yang dirawat inap ini yang baru aku tahu, karena mungkin saking kita yang semangat gitu ya, ngantri sendiri. Ternyata ada kurirnya juga gitu ya. Oke, Insan Muda Madani dimanapun kamu berada nih ya, kayaknya informasi tentang layanan pendaftaran di Rumah Sakit Asia Bojonegoro sangat komplit, sangat lengkap. Jikalau kamu juga merasa masih bingung gitu ya, mungkin bisa bertanya-tanya kemana nih Mas Tri? Bisa melalui WhatsApp di pendaftaran online juga. Jadi nomor 085 336 226 116. Jadi itu nomor WhatsApp dari layanan Rumah Sakit Asia Bojonegoro. Kalaupun kamu mau bertanya-tanya seputar layanan rumah sakit ya, bisa aja. Pasti dibales ya? Iya. Bukan mesin itu ya? Manusia itu yang bales ya? Ya, Insan Muda Madani, kebersamaan kita untuk hari ini saya sudah. Terima kasih untuk Mas Tri, kebersamaan kita di hari ini sangat luar biasa dan sangat informatif. Semoga di lain waktu dan kesempatan bisa kembali bergabung bersama Insan Muda Madani semuanya. Dan terima kasih untuk semuanya. Minta maaf apabila ada kesalahan kata. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Spirit Madani.